kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oke, baik, sebelum kita memulai ucapan syukur kita ulang tahun Sukses Sejati Katolik yang kedua. Ya, jatuhnya harusnya kurang lebih di bulan Mei ya. Oke, itu adalah camp kita yang pertama. Tapi kita baru sempat kita rayakan hari ini. Baik, boleh saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Coba tengok samping kanan, samping kiri, katakan shalom. Oke, shalom. Ya, salam damai Kristus beserta kita semua. Pastikan waktu kita kasih shalom, mukanya harus berubah. Harus ada damai sejahtera Tuhan di dalam wajah Bapak Ibu yang kita kasih salam. Kucinta keluarga Tuhan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku. Saya sudah mendengarkan kesaksian dari Pak. Itu saya alami dulu berapa puluh tahun yang lalu. Setelah mulai mengenal Roh Kudus yang bekerja, saya mengalami perubahan. Dulu sebagai pastor bilang, ini paruh saya, ini saya punya, saya urusan. Jadi sangat pastor sentris, aku sentris. Nah, dengan karismatik itu Roh Kudus, saya mengalami bahwa ini salah. Harus Tuhan set. Yang punya paroki siapa? Bukan saya, Tuhan. Jadi itu bawa suatu perubahan yang besar. Nah, si Papa ini juga cerita yang sama. Di dalam mobil. Bahwa dulu dibilang perusahaan ini perusahaan saya, tapi dia berubah menjadi perusahaan Tuhan. Lalu saya mau berubah. Nah, itu yang saya maksud dengan peduki. Dulu kita mulai dengan persekutuan doa untuk orang bisnis, bukan untuk ibu-ibu mencim-mencim gitu. Atau lagi kalau peduki mulai kegiatan bawa sembako pada salah satu daerah, itu bukan tugasnya peduki. Sekarang sudah terasa apa yang menjadi tugas peduki? Bahwa sebagai orang bisnis menghayati imannya dalam bisnis dengan segala segi yang perlu diperbaiki. Kalau sungguh-sungguh Tuhan sentris, lalu harus mencari Tuhan mau apa? Bagaimana terhadap karyawan? Yang biasa itu kalau sakit diusir tanpa bersama. Apa itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau dia sakit, dia ditolong enggak? Apa hanya dipakai tenagannya saja untuk keuntungan perusahaan? Kalau tidak berguna lagi, out. Apa ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Seperti itu. Bagaimana dengan soal pajak? Semua orang punya pembukaan 2 atau 3 untuk menghindar pajak. Apakah itu tidak punya sikap? Saya berusaha
supaya keluarga saya sejahtera, tapi saya juga pelayanan. Apakah saya bisa menyumbang untuk orang lain di masyarakat? Dan itu melalui uang pajak. Memang kalau pajak tidak benar karena korupsi, dari lain soal ya. Tapi kalau benar, saya wajib untuk ikut membantu. Itu tugas. Tidak untuk bikin 3 pembukaan supaya menghindar. Ya, hal seperti itu. Ya, maka saya bilang, waktu saya mulai dengan persekutuan doa untuk dokter-dokter, nah, gampang aja. Karena mereka sebagai dokter menjadi lebih kualitas. Karena dengan doa bersama, doa pribadi, dia tambah sabda pengetahuan, diagnosisnya lebih bagus, dan terapinya juga bijaksana, jadi lebih dalam. Dia untung. Tapi kalau berduki, waduh, dia harus bayar pajak, itu nanti lebih sulit. Lalu apa yang saya alami sejarah berduki ini, bahwa orang berduki lebih sulit diatur. Kenapa? Pegang duit. Sudah biasa mengambil keputusan sendiri. Berani risiko. Jadi lain daripada dokter yang harus melayani. Maka berdukinya lebih sulit ditangani, dibimbing daripada persekutuan doa ibu-ibu, muda-mudi, atau itu sang pelutas, dokter-dokter. Ini yang saya alami dari awal. Nah sekarang itu keluar dengan SSK ini, saya lihat keluar idenya bahwa sungguh-sungguh itu sebagai orang bisnis menghayatinya dalam iman dengan segala singinya. Saya tidak sebut semua, saudara tahu sendiri, ya. Kalau mau sadar, kalau mau tanggung jawab, kalau mau tanya Tuhan mau apa dalam setiap segi, ya kan? Suasana kerja, misalnya, saya kan 10 tahun di Solo. Saya kenal itu perusahaan-perusahaan batik. Ya, bagaimana orang yang batik itu duduk dalam asap setiap hari? Ya, kalau dari pemerintah gitu kan, nanti kami akan kontrol. Sudah ada berita, jadi semua orang suruh pulang. Tapi nanti kalau kontrol datang, kelihatan semua bersih. Nggak kelihatan apa-apa. Tapi orang yang setiap hari itu membatik, hidup dalam asap, dia sakit paru-paru. Nah kalau sakit ya sudah, biarin. Jadi hanya mikirkan duit. Itu yang saya lihat. Nah ini tidak cocok sebenarnya. Apakah semua karyawan menjadi teman kerja, rekan kerja, yang ikut bersama-sama dengan level harga diri sama? Nah itu tidak mudah. Karena masyarakat umum, saya pernah tanya kepada seorang bisnis, bagaimana kalau you memperbaiki nasib karyawan, gajinya, pesangonnya, suasana kerjanya, lingkungannya supaya lebih sejahtera, lebih sehat. Kalau jawab Pak, wah kalau kami melakukan itu nanti perusahaan-perusahaan lain bisa marah karena disaingi. Alasannya itu. Ya, jadi tidak pegang prinsip. Lihat itu keuntungannya, duitnya. Kalau lainnya semua itu tidak setuju, kita rugi. Nah, semua pedomannya untung rugi duit. Hidup lebih penting daripada uang. Semua itu cuma sarana. Ya, kalau sarana bukan tujuan. Nah, misalnya puasa, pantang, usaha. Ya, apakah saudara tahu mengenai etika bisnis? Etika. Jadi ada filsafat, moral untuk hidup dunia pekerjaan. Tahu nggak? Ya kan? Nah, pengalaman seperti ini dia harus dicari dan dipraktekkan. Itu proses.
Maka saya senang sekali bahwa mulai sekarang sadar, baru mulai sadar, baru mulai berdoa, mulai cari sabda Tuhan, memulai Tuhan diutamakan. Tapi prakteknya, pelaksanaannya, aplikasinya dalam semua segi pekerjaan mana? Belum disebut. Saya belum dengar pagi hari ini. Semua rohani saja. Semua Tuhan. Semua puji Tuhan. Mana prakteknya? Itu saja dalam hati saya. Terima kasih. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah Di sini engkau melihat anak-anakmu yang terus dan terus rindu melayani engkau dan berkobar-kobar seperti pada waktu hamba-hambamu berjalan ke Emmaus. Dan ketika dalam perjumpaan dengan engkau, kami menjadi sadar kembali dalam keputusasaan, dalam kebimbangan, maupun di dalam kegalauan. Engkau terus menopang kami, engkau terus menyempurnakan kami, sampailah kami pada usia yang kedua ini. Engkau terus menerus memberi kami roh-Mu yang kuat, roh-Mu yang kudus, roh-Mu yang kekal, agar kami berpegang teguh kepada kekudusan, kepada kesucian, dan kepada keikhlasan melayani Engkau dan sesama dengan penuh cinta kasih tanpa pamrih. Khususnya di dalam dunia marketplace ini, berkati SSK ini, berkati KBC ini, mulai dari sekarang Tuhan sampai Maranatha nanti, agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Tuhan, inilah kami, murid-murid-Mu yang ingin merayakan ulang tahun ini. Tumbang sudah dari tengah-tengah kami. Semoga tumbang itu juga menandakan kebersamaan kami, kebahagiaan kami, sukacita kami. Maka berkat melimpah, baik bagi tumbang yang hendak kami sharingkan sebagai sumber kekuatan kehidupan lewat makanan, tapi juga lebih kebersamaan kami lewat iman, lewat sabda-Mu. Dalam naungan berkat Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra serta Roh Kudus. Amin. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Hari ini kita merayakan ulang tahun SSK yang kedua, sekaligus merayakan ulang tahun Pak Antoni, Ketua Perhimpunan Penduki. Selamat ulang tahun. Oh, besok. Maaf. Waktu Australia. Oke.
Baik. Oke. Sukses Sejati Katolik. Wow.